إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى سائر أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباء أمهاتنا هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قطع الرحم. Tapi kita melarangkan mutus hubungan kerabat. Rahim niku makanipun ayil qarabat, kekerabatan, termasuk minal kabairi, termasuk dosa besar itu memutus hubungan kekeluargaan utawi kekerabatan. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham wattaqu padha ya sira kabeh Allah lan Gusti Allah. Wattaqu al-arham ay taqatta'uha. Wa qala ta'ala yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusra wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Niku dasaripun kita dilarang untuk memutus hubungan kekeluargaan, medhot silaturahim dengan alasan apapun, mpun ngantos hubungan kekerabatan niku terputus. Keraton menika sebagian dari dosa besar. Kerabat niku sinten ingkang dipun maksud ojo sampai awake dhewe niku terputus hubungan kekeluargaanipun. Ar-rahimu bi fathir ra'i wa kasril ha'i. Ar-rahimu ai al-aqarib, tegese kerabat, wahum man bainahu wa bainal akhari nasabun, tiang ingkang antara satu dengan yang lain niku hubungan nasab. Hubungan nasab ingkang pripun? Sawaun kana yarithuhu am lam yarithu, baik hubungan nasab niku ingkang saged menerima hak waris napa mboten, sama saja. Jadi pokok satu jalur keturunan niku namine rahim. Dza mahramin amla, mbok tunggal mahram napa mboten. Nah niki langkung luas pengertianipun
hubungan kekerabatan ingkang boten angsal terputus. Ngoten niku nerangake dhateng sarahipun irsadul ibad. Sawaun kana yariduhu am lam yaridu dza mahramin amla. Berarti setunggal keterangan dawuhaken ingkang kudu rawuh pedhot niku dulur sing mahram. Makhluk boleh pakdi di tidak cara dhewe ponakan nek ngisor nek ponakan ngoten niku namunan tiyang sepah mbah niku sing jalur iso aris jalur sing termasuk mahram niku boten angsal pedhot. Termasuk wonten ingkang dawuhaken termasuk adhewe sing kudu berbakti kepada orang tua niku boten namung orang tua yang melahirkan kita, termasuk orang tua yang suatu saat itu juga bisa menjadi wali nikah niku kudu bekti. Berarti ponakannya juga bisa satu karo Pak Dene. Ponakan iki lek berbakti kaya nang wong tuwa, itu termasuk kepada pamannya juga harus begitu. Nek dulur lanange kuwi kudu berbakti kaya lek bekti nang wong tuane. Wonten ingkang dawuhaken ngoten ulama. Jadi lek awake dhewe sampai satu kali paman itu termasuk bagian hukukul walidain. Karena status paman itu di suatu saat bisa perannya itu menggantikan orang tua. Memutus hubungan silaturahim niki ingkang dimaksud ngeten antara lain hubungan persaudaraan niku kadang oleh pendahulu-pendahulu kita niku sampun dipun bangun, sampun dipun hubungkan dengan baik. Akhirnya teko anak, teko putu niku boten telaten nyambung dulur ngantos ical, ngantos boten wonten kabaripun, ngantos boten wonten hubungan apapun dengan yang semestinya silaturahim itu tetap disambung. Dan ini kadang dipraktekkan itu. Biar teko bapak, teko ibu, dan yang sepak kita mungkin di generasi berikutnya pun boten disambungkan. Meskipun sebenarnya nggih boten wonten masalah, namun lumpuh boten mawon. Niki termasuk minal kabair. Jadi berat, memang berat menjaga silaturahim. Praktekipun kita niku kadang lisanan kata boten kenal. Lisanan itu iso ilang. Malah sing tonggo ora hubungan apa-apa kadang ngumpul-ngumpuli dulur. Tapi sing hubungan nasab lisanan kan jadi cedek banget. Cedek banget mbae siji mbae padha. Niku kadang ical hubunganipun. Kadang malah satu. Kadang malah satu. Nggih. Orang yang problem nopo-nopo tanpa ada problem apapun itu pun bisa besar disambung. Nopo malih nopo satu. Orang hukum ini wis hilang keberkahan hidup ini karena terputusnya tali silaturahim. Memang kadang silaturahim itu
tidak ada maksud untuk memutus, tapi kadang karena beda pandangan dalam hal-hal tertentu niki secara tidak langsung mengakibatkan putusnya hubungan silaturahim. Duka tenopo mawon dalam hal apapun. Mila cara tiyang kuno niku lor saestu tinggali fakta hari ini. Lek wong riyen niku misanan kemisanan dinikahkan. Nggih. Nah, akhirnya silaturahim itu bisa tetap terjaga. Nggih. Mbah Imam Mazin di sana. Riyen di sana sedaya sampai hari ini di Lirboyo itu kita misanan terus. Silaturahim tetap terjaga. Di antaranya beda pandangan di dalam cara mendidik anak. Ini sangat putus. Misal kadang tiang itu identik cara berpikir dalam ngarahnya anak dan didik. Ini biasanya turunan-turunan Mbah Bayi selalu cara itu diwarisi oleh anak cucunya. Oleh kelompok keluarga yang pentingnya agama mesti wis kacuwi kayak titip neneng TPK dan seterusnya yang diimbangi kalau umumnya dan lain sebagainya. Anak itu dibekali yang lengkap, tapi kalau enak dulu sing nyeleneh ngemohi megah tidak kurang modern dan lain sebagainya. Dengan cara pemikiran yang berbeda dalam mendidik anak, itu tiba-tiba orang-orang nyempal gitu. Ini cara pandang dalam menentukan pendidikan anak itu bisa memutuskan silaturahim. Nah, itu fakta tadi. Sehingga nggih ngaten niku seperti orang lain. Karena termasuk yang menjadi bagian keluarga itu juga pemikirannya, bahwa tenamu persoalan jasadnya, persoalan pemikiran itu juga termasuk yang membentuk hubungan kekerabatan. Faktanya ngoten. Nah, ini sering terjadi di lingkungan ataupun di sekitar kita itu hubungan menjadi putus karena persoalan pendidikan anak, cara pandang pendidikan anak. Ada kalanya keratan persoalan sosial itu kekeluargaan diputus sakjane ra saurunge kiranya penyapok ning bahasa keterak 5 tahunan urusan DPR, urusan presiden, urusan beda pilihan niku bisa memutus tali silaturahim. Itu saya setuju. Bila dengan alasan apapun, meskipun kita niku beda pandangan, beda pilihan, niku pun ngantos mengganggu hubungan baik, terutama keluarga, syukur-syukur tetangga, syukur-syukur teman, niku pun ngantos terputus. Jadi niku saya sudah belajar saya itu untuk tidak terbawa dalam urusan silaturahim apapun dinamika problematika yang terjadi di masyarakat. Jadi ojo digowo-gowo ning hubungan dulur urusan contoh perbedaan pandangan ataupun perbedaan pilihan atau wau. Butuh hati sing dodo sing sembara saestu ya. Butuh belajar begini. Jadi niku wau niki dalam rangka menerangkan siapa yang harus kita bangun hubungan itu ora kudu dulur sing sama. Jadi pokok JN hubungan kerabat mbuh sanasab napa mboten
sing penting sak nasab mbok iso mari sapa ora sak makrom napa mboten penting cek nasab wa man tasaba ilaihi kedah dipun jagi namanya duriyah jadi duriyah anak dulur produk turune dan dipun jembarakan malih tiang niku ngomong tidak turun ternyata kadang berhubungannya tidak turun niku tidak selalu bin asap jalan cara taloknya dan ini disemetan gerubul niki duriyah bin asap ini turut-turut dulure kabeh kadang duriyah niku bisa bak dadi duriyah katut kepitung dulur katut kepitung duriyah bisa bak mergo sabab ilmu agar wong liya ning sira dadi murid guru itu diaku sebagai guru mengaku itu sebagai murid saya maka itu juga menjadi duriyah bisabab termasuk benjang yang akhirat keselamatan keluarga itu juga ditolong oleh duriyah bin nasab juga tertolong oleh duriyah bisabab. Ngoten. Jadi kalau guru ini lek ngakoni nggih sing tenanan termasuk sing nyapakake awake dhewe niku guru. Di samping keluarga, ana keluarga sing saleh, dilala ana keluarga sing ra patek saleh iku sing iso ngelandang ning swarga niku nggih dulur. Termasuk mungkin sing ngelandang teng swarga niku nggih guru niku. Nggih, pentingipun ya bin nasab mapane bisabab. Iku ingkang kaitanipun kalian larangan untuk memutus hubungan keluarga sinten kemawon kula wajib disambung ora oleh dipedhot dan mahromin amla faqala Allah Ta'ala mah qala al-azizi ma istifhamiyah ma iku apa qala hadza maqamul ma'idi bika minal qati'ah wa akhrajana syaitan Abi Hurairah qala Rasulullah inna Allah ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faraga minhum qamat ar-rafin. Allah niku dadosaken makhluk sehingga mangke sampun dipun dadosaken qamat ar-rafin. Dados seberikutnya wonten ingkang disebut hubungan dengan makhluk. Faqala hadza maqamu ma'idi bika minal qati'ah. Na'am amma taraddoina an asilan man wasalaka wa aqta'an man qata'aka qala bala. Mpun ngantos kita niku menjadi orang yang tidak diridhoi oleh Allah karena kita lupa hakikat kita yang sebenarnya adalah makhluk yang diciptakan Allah. Ketika makhluk itu sudah tercipta, mesti malah ada hubungan. Asal mulanya makhluk itu kudu bersilaturahim, mesti ngoten. Kok sampai wali-wali yang dinebut hubungan silaturahim, berarti sama artinya kita tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi asalnya makhluk di top tuh muncul anak, jadi nggak bisa melepas itu betul. Kok terus merong terlepas
disebut karena itu diperatakan bagian dari minal kabair, dosa gede. Betul dosa gede, mutus hubungan dosa gede. Lajeng silaturahim niku wau wonten ingkang silaturahim ingkang khos. Niki jumbar wae. Wonten silaturahim ingkang am khusus, wonten sing am. Lek secara khusus niku wau nggih menika antar keluarga. Lek ingkang am niku wonten bahasa maneh silaturahim rahimuddin. Oh ya sak agama, ya sak tunggal jamaah ngeten iki berarti. Iki ora oleh diputus. Rahimuddin wa tajibu wa sholatuha bitawaddudi wa tanasuhi. Sajane lek carane menjalin hubungan baik niku dengan apa? Nggih menika bitawaddudi. Tawaddud niku asih-asihan, peduli dengan sesama, termasuk buat tanasuhi, tanasuh, saling memberi nasihat. Nah, iki itu mulai wis bab memberi, saling memberi nasihat niki kadang justru muncul keretakan. Sebab tidak semua orang itu terbiasa menerima nasihat. Nerima nih diomongi tonggo, diomongi dulur itu kadang tidak terima. Kadang yang muncul ketersinggungan. Padahal kita harus saling mengingatkan. Ada yang itu sudah dengan memberanikan diri, sudah dengan cara yang bijaksana memberi nasihat, itu kadang tidak diterima dengan positif. Padahal itu bagian dari cara kita menyambung silaturahim itu adalah saling menasihati. Bitawaddudi wan tanasuhi. Lah bentuk dari tawadud itu nopo? Prakteknya datang lingkungan kita. Jelek awake dhewe nikmat niku mesti eling dulure. Nonton nek sih. Lek awake dhewe nikmat, lek ngomong rahimuddin, hubungan kekerabatan yang di bawah payung agama, ya lek nikmat tombone yang mesti kebahagiaan. Gede cilike awake dhewe iki lek arep duwe hajat apa mesti sedina dina saurunge wis ngaturi tanggane diberi. Lek awake dhewe arep selamatan apa dulur-dulur diberi. Ngoten iki bagian dari tawadud. Ngrekso silaturahim lebih berat apa? Berat itu. Lek digawe enteng-enteng ora usah. Ngono aja. Mulane cara wong biyen iki jadi penting tenan. Ini Raden kan memarisi seperti itu. Mahitan, cerbian, yasinan, sore seperti itu. Makulon, gopi yasinan sore seperti itu. Perlu dihantar sesuatu dalam rangka untuk mewujudkan rasa tawadud niku. Mungkin. Seperti niku bila kulfatin, tidak ada rasa berat, tidak ada keterpaksaan. Sampai atas itu nanti berujung pada sebuah pilihan yang sulit. Mergo biyen diterus aku biye kok malah ora trimo ngatos. Meskipun berat kudu diniati itu sebagai bentuk untuk menyambung silaturahim. Lek perlu aduh barang ya itu keranten gitu niku. Menyambung hubungan itu bisa bilmal dengan harta, bil kitabah dengan surat saiki misalnya WA. Ada kalanya menyambung silaturahim itu biziarah.
tasuk watawatu wal amwal waziarah, berkunjung. Ini diantara yang harus monggo kita jaga. Saking menjaga nih ngelajar nih uang, saking ngelajar di salah pakai nonton ke berarti cam minimal kita saling menasihati, saling mengasihi, memenuhi hak-hak dan kewajibannya. Termasuk kita biasakan dalam memberikan nafkah sunnah, mereka bersedekah. Niku prioritas utama adalah saudara. Duwe sir sodako, sir nopo, malah semestinya yang muncul pertama dalam benak pikirannya itu dulur-dulurku. Wis dulur nasab apa mboten, pokok dulur dhisik. Bukan orang yang siapa yang berjasa padanya, tapi dulurku, dulur. Itu masih yang penting nih, mumpung ngatas. Yang penting dulur. Justru itu dalam kerangka untuk menjaga silaturahmi dulu. Nah ini kadang di kewalahan, kadang di rumah, kalau ini kalau dulu kalau punangan kalau pakai terampil nyamoni gitu. Orang pakai terampil, ternyata butuh keterampilan, nyamoni punangan, nyamoni putu, nyamoni itu butuh keterampilan. Niatilah itu sebagai upaya untuk menjaga silaturahmi pun butuh satu niat itu. Ini butuh keterampilan. Sosok ada terampil kepada orang lain. Wawayan, nggak kerasa loh kalau nggak kamu nyanyi, dengan kamu pun aku dewi, Allah tuh nyapa. Gitu, kalau ponakan tulang misalkan orang wawayan, kalau kamu dia kok wawayan ini, coba dipikir sana. Berkasihanilah berkasihlah kepada keluarga dekat. Wow, amin. Sedekah, zakat ya sedekah niki dulur dhisik, dulur apa memiliki sing besar dari kaya, insyaallah sakit semangat, sakit raket, sakit dan seterusnya. Fakor nakola al-Qurtubi fi tafsirihi ittifaqal a'imah ala hurmati qadr rahim wa wujubi silatillah. Jadi ulama mazhab mereka sepakat bila memutus hubungan kekeluargaan akorek kalau niku hukumipun haram dan wajib disambung. Wal murad bi qatir rahimi qad umma ala al-qaribu minhu min sabiqil wasilah. Sing dimaksud mutus hubungan keluarga itu nopo? Gimana kok mutus hubungan baik keluarga yang sudah disambungkan oleh orang-orang masa lalu. Biyen teko bapak, teko sinten niku wis apik akrab tenan. Jadi anak kan yo pernah menjumpai menangi tadi. Aku tahu bijak. Iki kok sampai teko anak lumuh ora gelem nyambung nek. Utawa teko anak sampai ora rukun sehingga boten saged sambung, maka anak turun itu menanggung haramnya terputusnya hubungan silaturahmi. Monggo iki dijogo warisan-warisan silaturahmi bila perlu dengan kemudahan teknologi ini. Hubungan silaturahmi dulu yang pernah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita ini semakin dipererat, semakin jangkauannya diperluas. Saiki pun gadah putra
niku polang gadah mobil perlu dirosone. Nah niku lek mboten entengan nggih saestu, ical saestu. Napa wae mun saya panjenengan ingkang gadah murid niku saestu. Contoh nggih kula mireng niku jajan ngantos mriki atas Yai Anwar wonten niku nggih. Yai Anwar niku lek tindak dateng contoh teng Jawa Tengah. Niku sing kang tujuan awalipun badhe silaturahim kerabat enten ingkang nikahan ngoten. Delalah putranipun utawi penderekipun niku ingkang wonten WA ingkang muridipun Yai Anwar riyen teng Lirboyo teng. Kula jeneng kuwingin Yai Anwar kersa mampir. Padahal kalih tujuan itu apa sampai kita Blitar sire teng Garut murid itu teng Bakung ngoten niku diparani. Ayo diparani ben marang. Lu nyempane ada sana. Nggih dulu menangnya ngoten ya. Diparani saestu. Dadi jadwale mesti molor. Mergo wonten kabar ngoten niku wonten murid ingkang remen menawi ingkang bayani mengharapkan dikunjungi oleh gurunya kersa mampir niku lek nelateni kados mekaten. Jadi sing ngejak niku malah ya dia rombongan niku kados kafilah beberapa mobil nyakirin niku biasa. Niku ingkang cerita putra itu piyambak. Niku dalam rangka menjalin hubungan silaturahim. Di antaranya adalah durian wisata hubungan seorang murid dengan seorang guru. Oke, qad umma al-qarimin min sabiqil wuswah wal ihsan li ghairi udrin syar'i. Kecuali memang wonten udzur syar'i secara fisik kita ini bukan mungkin berkunjung, bukan mungkin untuk melakukan hubungan itu bukan apa. Kalau karena lam yasil minggu ila politik bisa membalas bisa atun kotu lam yaksub bidalika. Bila memang karena udur sehingga tidak sampai ada hubungan dengan orang kerabat ataupun yang lain, maka itu tidak dianggap dari bagian dari orang-orang yang fasik. Walau farqa baina ayakun al-ihsan alladhi alaqahu ma'aqribi malam au mukatabatan au murasalatan au ziyaratan. Hubungan baik ini tidak selalu dalam bentuk kita saling mengunjungi boten, tapi hubungan baik yang dibangun melalui harta. Nah, ini sudah tradisi. Iki aja mentang-mentang karena kita ini lebih praktis, tapi kita menghilangkan tradisi orang tua dulu, yang itu bisa jadi tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahim. Meskipun ya secara fikih ataupun secara yang lain ikut diakati angel. Ya contohnya becek. Iki hubungan lho. Becek iki dasarnya apa rene? Warisan nenek moyang yang sebenarnya itu dalam rangka untuk menjaga al-ihsan, hubungan baik dengan orang lain melalui harta. Kita berpatungan ketika orang lain mendapatkan kesusahan, berpatungan ketika dulure tonggone butuh ngangkat acara yang gede ya paketan sekira itu membantu. Itu ya jadi praktis nih terus orang lain jadi ya iso. Atur-atur itu ya sampai dihilangkan. Itu ya bagian dari harta yang dijadikan sebagai alat untuk menyambung tali silaturahim. Murasalah atau ziaratan
Fakot mudhalika kulluhu ta'da fi'lihi. Sapa wong sing mutus hubungan ngono kuwi mau padahal wis tau dinyanyi dulur-dulure ligo iri udrin kelawan tanpa ana undur kabirotut iku dosa gedhe. Dan kena terangipun Imam Qurtubi ini pilih kesimpulanipun monggo hubungan silaturahim, hubungan baik keluarga, tetangga dan muslimin muslimat, mukminin mukminat pada umumnya niki sampun ngantos retak apalagi putus hanya karena persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan yang tidak prinsip sampun ngantos terputus. Karena memutus tali silaturahim itu adalah bagian dari dosa besar. Begini kata para bapak, para ibu sedaya, mungkin dengan keluarga. Kami kados kula niki kalau putune nang wong, kalau putune kantor, menawa ingkang sampun balik napa nggih batalaken wudu. berarti ponakan boten Putu. terus putu nggih boten Boten nggih. nggih nggih iki nggih kadang dipun malah sing sering boten dipun sadari niku misanan nggih. Misanan niku sering krana misanan dedeg to nggih. Niku secara hukum nggih monggo dipun garis astu. Misanan niku wong kena diragi berarti kaya wong liya. Nggih. Niki malah monggo kita biasakan untuk harus dijaga jaraknya dalam hal-hal tertentu. Hubungan silaturahminya harus tetap dijaga dengan jarak-jarak tertentu. Besok bocah kalau bocah misalnya ya terus bulan baru kuningan itu sajanya gitu betul kontrol sajanya. Wong misalnya ya keponakan utuh itu saat pasing. Tapi kita melepaskan anak cucu kita yang punya misalkan bulan baru dan sebagainya itu sama artinya kita melepaskan anak cucu kita bulan dengan lawan jenis dengan orang lain. Order misalkan, oh iya udah tali. Nggih, keras. Berbeda kekatan, kita akan melakukan wonten kiraan pun pangapunten. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.